Ada beberapa alasan mengapa kerajaan Roma atau Kekaisaran Romawi dianggap begitu luar biasa. Kekaisaran Romawi adalah salah satu imperium terbesar dalam sejarah manusia. Pada puncaknya, wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Eropa, sebagian besar wilayah Laut Tengah, sebagian besar Afrika Utara, dan sebagian dari Asia Barat. Kerajaan ini memiliki luas sekitar 4,4 km persegi, membuatnya 2 kali lebih besar daripada Indonesia. Padahal awalnya dimulai dari desa kecil di Italia. Tanah yang mereka kontrol kalau dilihat dari pandangan modern termasuk Albania, Austria, Aljazair, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Mesir, Inggris, Yunani, Hungaria, Irak, Israel, Italia, Yordania, Lebanon, Libya, Maroko, Portugal, Rumania, Slovenia, Spanyol, Swiss, Suriah, Turki, dan Ukraina. Budaya Roma memberikan sumbangan besar dalam seni, arsitektur, sastra, dan filosofi. Karya-karya besar mereka seperti Colosseum dan Pantheon yang masih berdiri sampai sekarang. Puisi epik seperti Aeneid oleh Virgil, tulisan-tulisan Cicero, pemikir besar Stoikisme juga berasal dari Roma, seperti Epictetus, Seneca, dan bahkan kaisar dari Romawi itu sendiri. Mereka membangun jembatan hampir 2000 tahun yang lalu dan tetap berdiri sampai sekarang dan masih digunakan. Di Alcantara Bridge di Spanyol dibangun oleh Kaisar Trajan pada tahun 106 Masehi, dan prasasti yang tertulis di jembatan itu menyebutkan, "Saya telah membangun jembatan yang akan bertahan selamanya." Mereka menemukan konkret atau beton yang masih kita gunakan untuk bangunan yang kita bangun hari ini. Kekuatan militer dari masa Republik dan awal Kekaisaran Romawi dianggap sebagai salah satu kekuatan militer terhebat dalam sejarah dunia. Disiplin, pelatihan, organisasi militer, taktik, formasi, bahkan doktrin disiplin seperti divide and conquer yang digunakan militer sekarang diambil dari militer Roma. Sistem hukum dari Romawi adalah dasar dari hampir seluruh sistem hukum modern di seluruh dunia. Konsep seperti asas innocent until proven guilty atau tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan hak-hak individu dalam pengadilan berasal dari hukum Roma. Sangat banyak istilah Latin yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kebanyakan istilah ilmiah menggunakan bahasa Latin. Alfabet yang kita gunakan bahkan berasal dari Latin, dan Latin adalah bahasa punah yang digunakan sehari-hari di kerajaan Romawi, khususnya kerajaan Romawi Barat. Kita tidak hanya punya 1 bulan, tapi bahkan 2 bulan dalam 1 tahun dinamakan langsung dari nama para kaisar Romawi. Bulan ke-7, Juli, yang dinamai dari Julius Caesar, dan bulan Agustus yang dinamai dari Kaisar Augustus. Bahkan orang-orang besar di zaman setelah kerajaan Romawi terobsesi dengan kerajaan Romawi. 300 tahun setelah kejatuhan Romawi, Charlemagne menaklukkan sebagian besar Eropa dan dia menamainya The Holy Roman Empire. Sultan Mehmed II dari kerajaan Ottoman menaklukkan Konstantinopel dan menamai dirinya sendiri Kaisar Irum, yang berarti Caesar Romawi, dan dia tidak menguasai Roma. Bahkan raja-raja Jerman menamakan diri mereka Kaisers dan raja-raja Rusia menamakan diri mereka Tsars. Semua berasal dan berarti Caesar yang diartikan kaisar, sebutan untuk raja atau pemimpin di Romawi. Dan di sini kita dibuat penasaran, kenapa kerajaan seagung itu bisa hancur? Kenapa bisa kekaisaran sebegitu besarnya bisa jatuh? Dan itu alasannya di video kali ini. Kita akan membahas ketiga kejatuhan besar dari Romawi, mulai dari krisis besar Republik Romawi yang mengubahnya menjadi Kekaisaran Romawi, hancurnya kerajaan Romawi Barat dan runtuhnya kota Roma, dan hancurnya kerajaan Bizantium atau kerajaan Romawi Timur dan perebutan kota Konstantinopel. Roma adalah salah satu peradaban paling penting dalam sejarah dunia. Berawal sebagai pemukiman kecil di Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi yang awalnya dibentuk sebagai monarki dengan raja pertama Romulus. Roma tumbuh dengan pesat dan mengadopsi banyak budaya dan politik dari Yunani kuno dan berkembang menjadi Republik Romawi yang kuat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Republik ini terkenal dengan sistem politiknya yang dikenal dengan Respublika Romana, dengan senat sebagai badan pemerintahan utama. Pada abad ke-3 sebelum Masehi, Roma mengalami ekspansi militer yang besar, menaklukkan wilayah-wilayah luas di sekitarnya dan menjadi kekaisaran yang dominan di Mediterania. Julius Caesar, seorang jenderal dan politikus terkenal, menjadi diktator seumur hidup pada abad ke-1 sebelum Masehi, mengakhiri masa Republik. Setelah pembunuhan Julius Caesar, Roma terperosok dalam perang saudara. Octavian, yang kemudian dikenal sebagai Augustus, memenangkan kekuasaan pada tahun 31 sebelum Masehi. Dengan itu mendirikan Kekaisaran Romawi dan menjadi kaisar pertama. Ini menjadi akhir dari Republik Romawi dan awal Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mencapai puncaknya pada abad ke-2 Masehi, meluas dari Inggris hingga Mesir. Namun pada abad ke-3 Masehi mulai mengalami tekanan eksternal dan internal yang menyebabkan kekacauan. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh akibat invasi suku Barbarian, sementara Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium tetap bertahan hingga abad ke-15 Masehi.